Aku bangga ketika nanti di akhirat umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu? Saya suka dengan kulhu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak usah diceritakan semua kejelekan, cukuplah antara bapak dan ibu yang akan datang diperbaiki. Taubat nasuha. Anak-anak ini adalah cerminan dari orang tuanya. Suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun bu. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, pada anakmu, fakafihu, balaslah. Kalau ada tapi jangan gara-gara tausiah ini lalu ibu berkecil hati. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang kita perbaiki. Yang masih ada anak 1, 2 tambah sekali lagi. Ibu setuju? Mainkan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga ketika nanti di akhirat umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang anaknya sudah diazankan, sudah. Anak saya kemarin lupa mengazankan Pak Ustadz. Yang waktunya udah lewat, nggak usah diulang lagi. Jangan gara-gara tausiah ini pulang anaknya dipanggil, sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak udah semester 3. Lalu kemudian anak-anak diajari surat-surat pendek. Belum bisa baca Quran tapi sudah hafal Quran. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya. Saya tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Saya tidak pernah menghafal Kulhu. Saya tidak pernah menghafal Wadduha. Saya tidak pernah menghafal Sabbihis. Kenapa bisa hafal? Karena anak sering mendengar. Apa yang sering dia dengar dari bapaknya, apa yang sering dia dengar dari ibunya, itulah yang akan dilantunkan si anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Pak Ustaz, saya wadduha belum hafal. Alam nasrah. Alam nasrah pun masih nyangkut-nyangkut Pak Ustaz. Kulhu insyaallah bisa Pak Ustaz. Udah kulhu aja. Apa hebatnya kulhu? Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya enggak ganti-ganti kulhu. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kulhu? Saya suka dengan kulhu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Baca qul huwallah 3 kali sama dengan sekhatam Qur'an. Ini ayat yang ditunggu bapak-bapak yang selama ini tahajud malam malu ayatnya enggak ganti-ganti. Lanjutkan Pak. Walaupun modal kulhu, bangunkan istri. Suami yang paling bagus, suami yang membangunkan istrinya. Dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey. Itu yang nikahnya baru bulan kemarin. Wake up my darling, my sweetie.
Tapi kalau udah 20 tahun, bangun! Tapi yang paling lembut itu membangunkan bapak-bapak polisi. Dia dengan pistolnya, abang tilang ya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seorang suami membangunkan istrinya bangun malam, anaknya dia bangunkan tahajud, rahimallahu mra'an, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum membangunkan, nggak usah diposting semua cerita tentang rumah tangga, nggak usah diposting. Tadi baru dengar ceramah Ustadz, katanya suami membangunkan, kami udah nikah 20 tahun nggak pernah dibangunin. Bangun-bangun malam ngajak nonton bola. Gak usah diceritakan semua kejelekan, cukuplah antara bapak dan ibu yang akan datang diperbaiki. Taubat nasuha. Anak-anak ini adalah cerminan dari orang tuanya. Sekolah bukan laundry. Jangan anggap ini laundry Al-Kenzi. Ada pakaian kotor, antar ke Al-Kenzi. Bayar, pulang bawa pakaian bersih. Sampai rumah cium, bau, ngamuk. Lipatannya nggak benar, ngamuk. Sekolah bukan laundry, besti. Sekolah adalah partner. Guru-guru tidak bisa kita bayar dengan uang. Ilmunya tidak bisa kita tebus dengan duit. Yang kita bayar itu adalah waktunya. Mestinya dari pagi sampai petang dia bisa bisnis, bisa usaha. Tapi dia gunakan untuk menolong anak kita. Waktunya itu yang kita bayar. Jadi guru ini adalah saudara kita. Di tengah malam kita doakan mereka. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, pada anakmu, fakafihu, balaslah. Kalau ada orang baik sama saya ninggal selesai. Tapi kalau ada orang baik untuk anak saya, setelah saya ninggal tetap mengalir ke kubur saya. Itulah anak saya yang diajar oleh guru-gurunya di sekolah. Baca Quran, menghafal surat-surat pendek. Wahai Bapak Ibu guru, terimalah maaf kami yang kurang memuliakan kalian selama ini. Ini Ustadz Somad tujukan ke guru-guru yang mendidik anak-anaknya. Begitu di Al-Kenzi, kalau moto ngasih tahu dulu, nggak di tempat yang lain. Pas Ustadz teriak di foto. Kenapa anak-anak mesti menghafal surat pendek sebelum 7 tahun? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun bu. Umur 7 tahun anak-anak disuruh salat. Tapi bapak nggak bisa pulang kantor nyuruh anak sholat. Anaknya nanya, papa nggak sholat? Papa udah dewasa. Nggak bisa. Nah, kalau wudhu itu kelingkingnya masuk ke kaki supaya air wudhunya kena. Tumitnya harus diperhatikan, nak. Kapan ibu bapak ngajar anak terakhir kali kalau wudhu itu airnya mesti basah semua? Saya mau ngasih tahu, rambut saya gondrong, nggak botak.
Kapan bapak ngasih tahu kalau ruku itu nak? Gampang nggak jadi. Kalau ruku itu tengkuknya mesti lurus. Kapan bapak ngasih tahu? Kamu sholat sunatnya kok cepet banget. Kapan bapak ngasih tahu terakhir kali? Kamu sholat matanya jangan lihat TV terus. Masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Bawa dia ke masjid. Inilah yang akan membuat pendidikan ini. Tapi kan dari pagi sampai sore bapak kerja. Sebelum dia bangun, bapak sudah berangkat. Bapak pulang, dia udah tidur. Ketemunya kapan? Mimpi pun dia nggak ketemu bapak. Pas ditanya, kamu mimpi siapa nak? Doraemon. Tanya anak satu lagi, mimpi siapa? Meme, Jarjit, sama Bang Saleh. Bapak di mana selama ini, guys?